maafkan. Monggo Mbak Ami. Terima kasih kepada Saudari Asri yang sudah melantunkan sholawat Nabi. Baiklah, sebelum acara kajian yang kita tunggu-tunggu dimulai, saya Ami sebagai MC mengingatkan kembali, karena ini sifatnya adalah online dan agar kajian kita bisa berjalan secara tertib, kami butuh kerjasamanya dari sobat-sobat ngaji bareng MTYJT. Untuk itu kami mohon kepada semua sobat-sobat untuk senantiasa memute audio hingga nanti sesi tanya jawab berlangsung, atau apabila dipersilakan oleh saya selaku pembawa acara untuk bertanya dan menyampaikan pendapat. Baiklah, kita sapa terlebih dahulu Bapak Ustadz Arif. Assalamualaikum Bapak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz, saya persilahkan 30 menit ke depan untuk membahas kitab Al-Wafi Syarah Hadis Arba'in An-Nawawi. Terima kasih Bapak. Oke, matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin dulu untuk memulai, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar fa ulaika humul muflihun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Iza maratum bi riyadil jannah farta'u qalu ma riyadil jannah qala hilaquz zikr. Dan ayat hadis sama ba'd yang kita takdimi seluruh guru-guru kita, asatidzah yang ada di seluruh majelis taklim di Indonesia maupun Taiwan, wabil khusus yang saat ini sohibul hajatnya yaitu MTJ beserta majelis undangan yaitu Imi Taichung rahimakumullah. Semoga beliau-beliaunya senantiasa diberikan umur panjang yang barokah sehingga terus bisa mengawal kita untuk menyampaikan ilmu yang bermanfaat untuk menjadi hidayah buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua tentunya seluruh jajaran pengurus majelis taklim yang ada di Ciayi, khususnya sahibul hajatnya dan juga undangan yaitu Imi Taichung, tentunya semoga beliau-beliaunya senantiasa diberikan kekuatan dan juga nikmat yang melimpah dari Allah Ta'ala atas segala jerih payahnya untuk menjaga dakwah ini terus berkembang dan menguat di Taiwan. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga tentunya untuk seluruh muslimin muslimat rahimakumullah jamaah MTJ maupun Imi Taichung, semoga kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk bisa terus menetapi jalan-jalan kebaikan, menetapi jalan-jalan menuju taat pada Allah Ta'ala, dan juga semoga Allah tetap melindungi kita dari segala macam mara bahaya, wabah penyakit, dan juga segala ujian yang sekiranya berat di luar kemampuan kita, sehingga Allah tetap memberikan kita hidayah dan inayahnya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan bahasan kita untuk hadis arba'in ini. Yang berikutnya adalah hadis yang kelima. Hadis yang kelima yang sempat juga saya kirimkan undangan kepada antum semuanya itu dengan caption yang di awal adalah kira-kira ini kalau yang kita kerjakan ini termasuk bid'ah atau tidak ya, misalnya itu. Karena sekarang ini bisa dikatakan istilah bid'ah ini sudah menjadi konsumsi umum. Ya, menjadi konsumsi umum kurang lebih sekitar 10 tahun belakangan ini.
istilah bid'ah ini menjadi sebuah istilah yang sudah tidak asing lagi di telinga kita, termasuk orang awam seperti kita semuanya, maksudnya itu. Dan lantas beberapa pihak dengan kehati-hatiannya itu berusaha untuk mengajak kita jangan sampai terjerumus pada bid'ah, tapi juga mungkin ada yang karena belum pahamnya terhadap istilah bid'ah ini sehingga apapun itu bisa dinilai bid'ah selama itu bukan dari Rasulullah Muhammad SAW. Nah, maka dari itu bagaimana kita memahami dengan baik semua ini, tentu dibutuhkan ilmu yang benar, misalnya ya. Maka dari itu rujukan kami di sini adalah dari kitab Al-Wafi. Ya, Al-Wafi ini adalah salah satu kitab syarah hadis Arba'in An-Nawawi, ya, yang di lainnya juga ada sebenarnya syarah hadis ini, ya kan. Dan kalau kita kembalikan lagi untuk penulis atau pengarang kitab ini adalah Syekh Mustafa Adib Al-Budha. Beliau adalah ulama Syria, ya, termasuk ulama yang sejaman dengan siapa ini, Syekh Ramadan Al-Buti Al-Mahfullah, ya kan, termasuk beliau ulama yang masuk ke dalam kalangan ulama bermazhab Syafi'i, dia. Nah, baik. Terus bagaimana dengan hadis yang kelima ini? Ya, kita coba cermati al-hadisul khamis, ya. Atau hadis yang kelima ini bicara mengenai ibtalul munkarat, ya, wal bad'i, ya kan. Jadi terkait dengan bagaimana baginda Rasul ini melalui hadis nanti yang akan disampaikan dalam kitab ini, mengutip dari hadis Arba'in An-Nawawi itu menjelaskan sebagai salah satu kewajiban kita sebagai seorang mukmin, maka kita juga harus menjaga diri dari berbagai perkara yang bersifat mungkar atau perkara yang bersifat bid'ah, misalnya ya. Nah, bagaimana untuk redaksional atau matan hadis ini, ya kan? Jadi matan hadis ini yang pertama tentu kalau kita analisis, ya kan, itu disampaikan, ya, ini sanadnya sebenarnya panjang, ya, tapi langsung diperpendek oleh Imam An-Nawawi, di mana langsung sanad yang paling utama itu berasal dari Ummul Mukminin, ya, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ya kan. Jadi an Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, ya, jadi baginda Rasul menyampaikan sabdanya, dan itu sabda beliau itu didapati oleh atau didengarkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dan Sayyidah Aisyah ini adalah salah seorang sahabah, ya, sahabiyah yang paling banyak meriwayatkan hadis, ya, selain memang beliau adalah istrinya Rasulullah SAW, ya, terus beliau juga periwayat hadis yang paling banyak di kalangan sahabiyah lainnya. Kalau untuk sahabat yang paling banyak adalah Abu Hurairah, tapi kalau untuk sahabiyah yang paling banyak adalah itu Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dan beliau ini dikenal sebagai seorang istri Rasulullah yang paling cerdas, ya, paling cerdas, ya, dan juga bisa dikatakan juga paling cantik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Sayyidah Aisyah ini, ya, menyampaikan kabar di mana baginda Rasul itu pernah bersabda bahwasanya man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Man ahdasa, siapa saja yang ahdasa, yang membuat baru, ya, atau yang bikin hal-hal baru. Ahdasa ini fi amrina, dalam perkara-perkara atau dalam perintah yang kami sudah pernah sampaikan, ya, atau dalam segala urusan kami, ya, maksudnya urusannya kami masih berarti perkara agama. Ya, fi amrina ini adalah amr, ini adalah terkait dengan urusan agama. Nah, nahnu maksudnya apa, ya, baginda Rasul, para sahabat, dan seluruh muslimin muslimat yang mulai dari zamannya Rasulullah hingga akhir zaman nanti, ya. Haza, yang mana ma laisa minhu, ya, yang mana itu tidak berasal dari apa-apa yang pernah
disampaikan oleh Rasulullah SAW, fawaradun, maka ya dikatakan di sini sesuatu yang baru tadi itu tertolak, ya, tertolak, tidak diterima, ya. Artinya apa? Berarti perkara-perkara yang diadakan menjadi suatu hal yang baru, khususnya perkara agama itu, ya maka ini menurut baginda Rasul adalah tertolak. Ya, ini Rawahul Bukhari wal Muslim. Berarti hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya hadis yang sahih pastinya. Ya, karena hadis arba'in ini ya hampir semuanya itu adalah hadis yang sahih yang dikutip oleh Imam An-Nawawi dari kebanyakan dari kitab Bukhari dan kitab Muslim, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatil Muslim, di dalam riwayat yang lainnya Imam Muslim juga meriwayatkan redaksi hadisnya itu adalah man amila, siapa saja yang beramal, ya, amalan, yang beramal atau yang berbuat dengan amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang laisa alaihi, yang atasnya itu tidak ada amruna, tidak berdasarkan pada perintah kami atau perintahnya Allah dan Rasulullah SAW, bahwa raddun, ya maka itu tertolak, gitu ya. Baik, ini redaksional hadisnya, ya, redaksi hadisnya. Terus bagaimana kita mengupasnya ini atau mendapatkan penjelasannya ini? Maka kita butuh penjelasan ulama, ya kan? Saya sendiri juga tentunya tidak sembarangan menyampaikan kalau tidak berasal dari bagaimana ulama itu menjelaskan. Ya. Termasuk Syekh Mustafa Al-Tib Al-Bugha ini seorang ulama di bidang ulumul hadis, usuluddin dan hadis, ya, terutama dalam bidang ilmu hadis dan ilmu Al-Quran. Ya. Baik. Maka dalam kitab Al-Wafi ini, kalau diberikan penjelasan tentang hadis tadi itu, apapun ya amalan yang tidak berasal dari perintahnya Rasulullah SAW, maka amalan itu tertolak. Nah itu tuh kalau redaksional hadisnya. Ya kan? Nah, atau ya siapa saja yang membuat hal-hal baru dalam perkara agama, ya, maka itu semuanya tertolak kalau perkara agama itu tidak berasal dari kami, yaitu siapa kami itu, yaitu Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Itu ya. Ini redaksional hadisnya. Ya, lantas bagaimana penjelasannya? Nah, dalam syarah hadis ini setidaknya nanti kita itu akan mempelajari penjelasan dari sisi 4 hal, ya kan. Yang pertama, ya, itu bicara mengenai al-Islamu ittiba'u la ibtida'u. Nah, Islam itu ikut sajalah. Pokoknya untuk urusan Islam itu kita ngikut saja, jangan bikin baru, misalnya gitu. Jangan bikin baru kecuali kalau memang kita itu seorang mujtahid. Nah, silakan, itu kita bisa berijtihad. Kalau kita bukan mujtahid, maka jangan bikin-bikin perkara baru dalam urusan agama. Satu, itu dulu ya. Nanti kita lihat bagaimana penjelasannya. Yang kedua, kandungan hadis ini ya dijelaskan oleh Syekh Mustafa Al-Tib Al-Bugha ini adalah al-a'malul mardudah, ya. Apa saja perbuatan yang sekiranya itu tertolak, dan juga al-a'malul maqbulah, perbuatan apa saja yang sekiranya itu diterima di sisi Allah, maksudnya itu ya. Yang terakhir adalah ini, yang penting adalah bicara mengenai al-bid'atul mazmumah wal bid'atul mahmudah. Nah, ada bahasan yaitu al-bid'atul mazmumah, ada bid'ah yang itu termasuk jenis yang mazmumah, yaitu yang tercela, dan yang berikutnya adalah wal bid'atu mahmudah, ada bid'ah yang terpuji, gitu ya. Nah, baik, sekarang kita lihat di sini penjelasannya. Untuk yang perkara pertama dari kandungan hadis ini, apa maksud dari penjelasan kitab ini? Bahwasanya Islam itu ngikut sajalah, ya, jangan bikin baru. Prinsipnya dalam berislam itu kita ngikut saja apa yang sudah ada, jangan bikin yang baru. Maksudnya gimana penjelasannya? Nah, kalau kita lihat di sini, para jamaah rahimakumullah, maka saya mencantumkan bagaimana kitab ini menjelaskan
ya kan? Dari dalilnya yang ada yaitu surah Ali Imran ya ayat 31. Yaitu intinya adalah tadi kan al-Islamu ittiba ya. La ibtida ya. Ittiba itu ikut saja. La ittiba la ibtida ya, jangan bikin yang baru. Gitu ya. Nah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ini gitu ya. Fattabi'uni. Ya, jadi dalam ayat ini ya Allah sampaikan bahwasanya ya jika kalian, maksudnya siapa? Kalian ini umatnya Rasulullah Muhammad SAW itu betul-betul mencintai Allah, cukup ikutilah aku. Ya, maksudnya apa? Ikutilah baginda Rasul. Fattabi'uni ya yuhibbukumullah. Maka kalau kita ngikut saja apa yang diperintahkan atau yang sudah digariskan oleh Rasulullah, maka itu niscaya Allah itu akan mencintai kita dan mengampuni segala dosa kita. Itu makna ittiba. Ya, makna ittiba mengikuti. Terus yang juga kedua Quran surah Al-An'am dikatakan situ a'udzubillahi minasyaitonir rajim anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ya, ini kalimat ittiba lagi. Al-Quran juga sudah menjelaskan bahwasanya ya wa anna hadza sirati mustaqim. Sampaikan bahwa ini adalah jalanku yang lurus. Ya, fattabi'uh, maka ikutilah jalan yang lurus ini. Wala tattabi'u, dan janganlah mengikuti subula, jalan-jalan yang sekiranya itu akan menjadikan kita fatafarraqo, ya, terpisah dari siratal mustaqim atau jalan yang lurus tadi. Ya, jadi ngikut sajalah. Kalau bagi kita yang awam itu tinggal ngikut saja apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah dan itu disampaikan oleh para ulama kita. Jadi ya. Terus terkait itu pula akhirnya muncullah istilah atau muncullah juga bahwasanya dikaitkan dengan hadis yang lain bahwasanya baginda Rasul pun juga menyampaikan ini yang seringkali disampaikan oleh banyak mubaligh, ya kan? Amma ba'du fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Ini yang biasanya. Wa kullu bid'atin dhalalah. Ini yang selalu disampaikan di mana-mana. Semua bid'ah itu dhalalah. Nah, betulkah pemahamannya semua bid'ah itu dhalalah? Nah, nanti kita cermati penjelasan ulama, bukan penjelasan saya, ya kan? Saya tinggal menyampaikan apa yang sudah dijelaskan oleh para ulama kita. Ya. Hadis ini memang menyebutkan hadis ini hadis sahih, betul. Hadis ini hadis sahih. Kenapa? Karena diriwayatkan oleh salah seorang imam hadis yang ya, dikenal sebagai imam hadis yang sahih, yaitu Imam Muslim, ya selain Imam Bukhari. Disebutkan bahwasanya sungguh sebaik-baik perkataan itu adalah dari kitabullah. Artinya apa? Yaitu kalamullah, itu kan kalamnya Allah. Dan sebaik-baik petunjuk wa khairul huda, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk yang disampaikan atau yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu. Nah, dan syarrul umur, dan seburuk-buruk perkara ya adalah muhdatsatuha, yaitu perkara agama yang diada-adakan. Ya. Padahal Allah dan Rasulullah sudah menetapkan, ya kok masih bikin yang lainnya. Nah, nanti ini ada penjelasannya, misalnya ya. Nah, terus sehingga dari situlah akhirnya dikatakan bahwasanya ya setiap perkara yang dikatakan di sini adalah perkara yang diadakan itu adalah bid'ah, dan semua bid'ah itu adalah dhalalah. Yang di hadis yang lain adalah wa kullu dhalalatin finnar, ya, wa kullu dhalalatin finnar. Ini kalau saya setiap kali mengikuti khutbah Jumat di Masjid Taichung itu, ini hadis ini yang paling sering selalu disampaikan oleh salah seorang imam Masjid Taichung, ya Imam Ali Pau, selalu mengatakan wa kullu dhalalatin finnar, ya. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nah, sekarang kita perhatikan bagaimana penjelasan ulama. Gitu ya. Baik. Para jamaah rahimakumullah, ini penjelasan ulama. Ya, siapa ulama itu? Imam Baihaqi,
Siapa Imam Baihaqi? Itu adalah salah satu ulama hadis. Ya. Meski level kepakarannya di bawahnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Nanti kalau bagi yang mendalami ilmu hadis, ya, ulama-ulama hadis itu akan dikenal juga di antara Imam Baihaqi juga. Dari jajaran ulama hadis itu ada Imam Baihaqi. Ya, Imam Baihaqi. Nah, Imam Baihaqi termasuk Imam An-Nasai, Imam Tirmizi, ini beliau adalah ulama hadis juga. Imam Tobroni, ya, terus apalagi yang lain juga, ya kan? Nah, Ibnu Asir dan sebagainya. Ini baik. Apa penjelasan Imam Baihaqi menjelaskan mengenai hadis tadi itu? Ya, kullu bid'atin dolalah. Kullu apa itu tadi? Dolalatin finnar. Ya kan? Semua bid'ah itu adalah sesat, ya kan? Dan semua kesesatan adalah finnar. Nah, ini penjelasannya sekarang. Ya. Wa qaluhu sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau mengutip bagaimana hadisnya Rasulullah SAW tadi ya, wa kullu bid'atin dolalah. Ya, semua bid'ah itu dolalah. Wa wa minal ami allazi uridu bihil khas. Ya. Jadi kalau makna bahasa, secara makna bahasa itu ya hadis ini bentuknya umum. Tapi kalau mau ditelusuri, didalami lagi dalam ilmu hadis, ya kan, maka ya makna yang dimaksudkan di dalam hadis ini sudah makna yang khusus. Meskipun secara redaksi dia itu tertulis secara seperti makna umum, tapi kalau dicermati lagi dikaitkan dengan hadis-hadis yang lain, maka kullu bid'atin dolalah, maksudnya apa? Bid'ah yang lebih-lebih, bid'ah yang dia itu termasuk bid'ah yang dolalah. Ya kan, atau bid'ah dalam perkara agama, khususnya perkara ibadah yang sudah tauqifi, yang sudah paten, ya, dan semua ulama sudah menyepakati kepatenannya, kok dibikin-bikin lagi, lah itulah baru yang dikatakan sebagai bid'ah dolalah. Jadi ya, bidalil qaulihi sallallahu alaihi wasallam, ya, al-makhruja fi sahihi ya man ahtasa fi amrina hadza ma laysa minhu, tadi ya sudah kita sebutkan ya, terkait dengan bagaimana tadi perkara hadis dalam hadis arba'in tadi yang kelima, ya. Terus juga disebutkan di sini para jamaah dipertegas lagi, ya, termasuk salah satu ulama yang dijadikan rujukan oleh ulama kita di Indonesia, yaitu Imam Asy-Syafi'i, ya, disebutkan di sini adalah waqat, ya, sabata anil Imam Syafi'i, bagaimana Imam Syafi'i itu menjelaskan mengenai hadis tadi itu, hadis yang kullu bid'atin dolalah, yaitu apa? Al-muhaddasatu minal umuri, ya, dorbani ahaduhuma. Al-muhaddasatu, ya, mengada-adakan yang baru, mengada-adakan yang baru, membikin yang baru. Nah, ini ya, al-muhaddasatu. Al-muhaddasatu itu adalah membikin yang baru. Minal umuri, dari perkara-perkara agama, dorbani itu ada dua macam. Dorbani itu ada dua macam. Ahaduhuma, yang salah satunya adalah ma'ahdasa yukhalifu kitaban au sunnatan au asron au ijma'an. Fahazihil bid'atu dolalah. Ya, ini penjelasan Imam Syafi'i. Ya, nah, Imam Syafi'i ini ada rujukan banyak ulama, gitu ya. Ya, disebutkan bahwasanya ma'ahdasa, ya, apapun yang itu terkait dengan mengadakan perkara yang baru, yukhalifu kitaban, yang mana itu perkara-perkara baru dalam agama itu yukhalifu kitaban, yang bertentangan, yang menyelisihi kitabullah, au sunnatan, juga sunnahnya Rasulullah SAW, au asron, dan juga asar sahabat, ya, artinya ijma sahabat, au ijma'an, juga ijma'nya sahabat, fahadhil bid'atud dolalah. Maka inilah yang dikatakan bid'ah dolalah. Ini ya pertama ya. Jadi segala sesuatu dalam perkara agama yang menyimpang dari apa yang ada dalam kitabullah, menyimpang dari apa yang ada dalam sunnah-sunnah Rasulullah, menyimpang dari apa yang sudah dijalankan oleh sunnah-sunnah para sahabat,
Ya sunnah itu nggak cuma Rasulullah, tapi juga sunnahnya para sahabat. Nah, ada juga sunnahnya tabi'in, ada juga sunnahnya tabi'ut tabi'in, ada juga sunnahnya ulama. Sehingga kalau kita bicara mengenai sunnah, sunnahnya siapa dulu? Sunnahnya Rasulullah, sunnahnya sahabat, sunnahnya tabi'in, sunnahnya tabi'ut tabi'in, atau sunnahnya ulama. Nah, itu dulu. Kalau kita memang ingin cerdas dalam menganalisis sebuah perkara, tanya dulu ini sunnahnya siapa. Gitu ya. Nah, ini yang dimaksud adalah sunnahnya Rasulullah SAW. Au asron itu sunnahnya sahabat, au ijma'an itu adalah kesepakatan ijma' sahabat ataupun ijma' ulama. Fahazil bid'atu dolalah. Berarti kan ada istilah bid'ah dolalah. Yang pertama, ya. Wa ma ahdasa minal khairi li ikhlafi fihi ya liwahidin min hadza fahazihi muhaddasatun ghairu mazmumah. Ya. Jadi kalau ada perkara-perkara baru minal khairi yang itu baik, ya, la khilafu fihi, la khilafu fi yang tidak bertentangan fihi di dalamnya itu dengan liwahidin, ya, dengan apa yang tadi ya, nggak bertentangan dengan salah satunya, nggak bertentangan dengan kitabullah, sunnah Rasulullah, sunnah sahabat atau ijma' para ulama misalnya itu, maka nah itu fahazihi muhaddatsun, maka ini adalah perkara baru, ghairu yang bukan mazmumah, yang bukan tercela. Artinya apa? Ada istilah yang lain adalah bid'ah yang hasanah, ya, atau bid'ah yang tidak tercela, artinya bid'ah yang terpuji. Ya, Ruwahul Baihaqi fil Madkhal, ini dalam kitab At-Madkhal karya dari Imam Al-Baihaqi. Baik. Sehingga dari sini para jamaah rahimakumullah, war Rasulul Karim salawatullahi alaihi wasallamuhu alaihi hafadzal islama min ghuluwil mutatarifina wa tahriful mubtilina. Jadi intinya adalah munculnya hadis tadi itu dari lisannya Rasulullah Muhammad SAW semata-mata untuk menjaga Islam ini tetap murni, tidak dibikin-bikin yang berlebihan, ghulu, ya, dan juga tidak dirusak sebagaimana dulu orang-orang kaumnya Nabiullah Musa alaihissalam dari kalangan orang-orang Bani Israel yang mereka itu banyak membuat perkara-perkara baru sehingga jauh menyimpang dari ajaran Allah Ta'ala yang disampaikan melalui Nabiullah Musa alaihissalam. Baik, terus yang kedua, penjelasan dalam kitab ini perkara mengenai al-a'malul mardudah. Apa saja kalau gitu yang dikatakan sebagai perkara-perkara atau amalan-amalan yang sekiranya itu mardudah. Ya, mardudah itu apa? Perkara yang tertolak. Perkara-perkara dalam menjalankan agama ini yang tertolak apa saja? Fi raddin kullu amalin laisa alaihi ya amri syari. Ya, intinya adalah tertolak kullu amalin, semua amalan yang mana itu tidak atau keluar dari atau menyimpang dari atau menyelisihi amrus syari'. Siapa itu asyari itu? Asyari itu adalah Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Dalam kaidah fikih yang namanya khitabus syari', seruan asyari'. Siapa pembuat syariat itu? Yaitu Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Itu pembuat syariat yang pertama, primer, ya, primer, ya, atau masdarul hukmi syar'i, ya, atau sumber hukum syara'. Itu adalah Allah dan Rasulullah, yaitu Al-Quran dan Sunnah atau hadisnya Rasulullah. Satu. Yang kedua, para jamaah rahimakumullah, disebutkan di sini memahami hadis ini adalah tuqayyidul a'malu, ya. Jadi semua amalan itu tuqayyidu, terikat dengan bi ahkamis syariah. Semua amalan yang kita kerjakan itu harus dicari bagaimana apakah sudah ditetapkan dalam hukum syariah atau tidak. Nah, berarti ya tugas kita mencari tahu kira-kira yang saya kerjakan ini sudah sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Gitu terus. Ya, kita kalau mau mengerjakan apapun selalu bertanya pada diri kita sendiri, sudahkah yang saya kerjakan ini sesuai dengan tuntunan syariat? Nah, berarti ya tanya,
Tanya kepada orang-orang alim, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang menurut dengan mampu menjelaskan perkara tersebut sesuai dengan kaidah dalil yang ada dalam syariat. Yang ketiga, ya, ihtikamuha. Ihtikamuha ka'af'alil lil mukallifina bima warada fi kitabillahi aw sunnati rasul min awamiri wa nawahi. Jadi ihtikamiha, ya, ka'af'alil lil mukallifin, semua amal mukallaf. Siapa mukallaf itu? Mukallaf itu adalah orang-orang yang sudah dibebani hukum syariat. Siapa mukallaf itu? Yaitu orang-orang yang sudah mencapai akil balil, ya, yang sudah mencapai akil balil, maka dia itu adalah orang mukallaf. Mukallaf itu berarti dia itu harus tahu mana hukumnya itu wajib, mana yang dia sunnah, mana dia yang mubah, mana dia yang makruh, mana dia yang haram. Itu mukallaf. Berarti jenengan semua, saya jenengan semua yang hadir di sini adalah orang-orang mukallafun atau mukallifin. Ya, mukallaf yaitu apa? Yaitu orang-orang yang sudah harus tahu, ya, mana hukum yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mubah, mana yang makruh, dan mana yang haram. Berarti kalau ingin tahu ya harus ngelmu, harus cari ilmunya, gitu ya. Nah, baik. Maka semua amalan mukallaf itu harus dihukumi dengan berdasarkan pada kitabullah, yaitu Al-Quran, wa sunnah Rasulullah SAW. Baik itu dalam bentuk perintah awamiri, ya, wanawahi, maupun larangan-larangan yang ada dalam Quran dan sunnah. Maka dari itu para jamaah, ya, secara sederhana dibagi menjadi, ya, perkara agama itu ada dua macam, yaitu hiyakismani, ya, yaitu bagi menjadi dua macam, yaitu perkara ibadat, perkara ibadah, ya, dan yang kedua adalah muamalat, yaitu perkara muamalah. Apa itu perkara ibadah? Perkara urusan manusia dengan Allah, itu ibadah. Ya. Seperti apa ibadah itu? Ibadah mahdhah maksudnya. Ya. Berarti mulai dari kita sholat, itu ibadah mahdhah, urusan kita dengan Allah. Ya. Puasa Ramadan, itu ibadah mahdhah. Ya. Apalagi kalau zakat itu ada unsur muamalahnya, meski memang itu ada unsur ibadah mahdhahnya juga, tapi yang paling utama itu zakat itu adalah ibadah muamalah yang paling banyak unsurnya. Ya, termasuk haji itu ibadah mahdhah, yang mana kalau sudah perkara ibadah itu, ya, itu tauqifi. Tauqifi itu apa? Sudah saklek paten, nggak boleh diubah-ubah. Ya, ibadah, ya, paten nggak boleh diubah-ubah, tauqifi. Wa muamalat, apa muamalat itu? Yaitu segala perkara agama yang mengatur manusia satu dengan manusia lainnya. Berarti mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, itu adalah muamalat. Ya. Nah, maka dari ini semuanya muncullah kaidah usul fikih yang namanya al-aslu fi af'alil insan at-tuqayyidu bi hukmillah. Hukum asal semua perbuatan manusia itu, para jemaah, itu nggak lepas dari bagaimana harus terikat dengan hukum Allah, dengan syariah. Artinya apa? Semua perbuatan kita itu pasti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah sekecil apapun. Maka jangan pernah bebas dari kewajiban yang ditetapkan oleh Allah. Nggak pernah ada manusia itu yang bebas dari perintah dan larangannya Allah. Pasti semuanya itu akan terkena perintah dan larangan Allah, termasuk orang-orang yang nggak mengimani Allah dan Rasulullah. Gitu ya. Baik, berikutnya. Amal ibadat. Ya, amal ibadat apa saja sih yang sekiranya itu terkait dengan ibadat itu adalah famakana minha kharijatun an hukmillah wa rasulihi bil kulliyati fawa mardudun ala sahibihi. Ya. Jadi semua perkara yang menyimpang dari aturan Allah dan Rasulnya itu tertolak, para jemaah. Ya, tertolak. Ya, apalagi perkara ibadah. Ya, saya teruskan. Ini sudah waktunya begitu cepat lagi ya. Terus juga bagaimana contohnya adalah di dalam
dalil Quran surah Asy-Syura dan hadis lewat Imam Bukhari disebutkan adalah amlahum ya syuraka'u syara'u lahum minad dini malam ya biiz apa ini ya'zam bihillah walau la kalimatul faslil laqudiya bainahum wa inadh dhalimina lahum azabun alim ya kan. Intinya adalah kalau sudah perkara ibadah itu nggak boleh kita itu sedikit pun tercampuri dengan sembahan-sembahan selain Allah, ya nggak boleh dicampuri dengan apa-apa, ya intinya gitu yang ada dalam surah Asy-Syura. Yang kedua, ya ini hadis Rasulullah SAW. Hadis ini panjang sekali, cuman saya ambil yang poin utamanya, yaitu apa? Lakinni asumu wa uftiru, ya. Wa usolli wa arqudu wa tazawwaju nisa'i faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ya. Lakinni ya maksudnya apa? Rasulullah itu ya asumu, beliau juga berpuasa, wa uftiru juga berbuka. Beliau juga wa usolli wa arqudu, beliau juga sholat dan tidur. Wa tazawwaju nisa, beliau juga menikah. Kenapa kok muncul hadis seperti ini? Karena beliau itu didatangi 3 pemuda. Ya, 3 orang yang mereka itu 3 orang ini ya ngomong pada Rasulullah, ya Rasulullah, ya yang pertama, pemuda yang pertama, aku ingin sepanjang hidupku ini ya berpuasa tiap hari, ya tiap hari berpuasa ya, nggak putus. Nah, yang pemuda yang kedua, ya Rasulullah, ya aku tidak ingin melewatkan malam-malamku, aku ingin sholat terus sepanjang malam. Ya, yang ketiga, ada pemuda yang ketiga, ya Rasulullah, aku ingin menghabiskan waktuku untuk beribadah kepada Allah dan aku nggak mau menikahi wanita. Ya, itu ya. Lantas Rasulullah itu menjelaskan, ya intinya adalah apa? Ya, aku ini berpuasa juga berbuka. Artinya apa? Beliau itu ya kadang-kala juga nggak berpuasa, ya. Kadang-kala juga beliau nggak berpuasa. Ya, itu menunjukkan bahwasanya ya untuk umatnya itu silakan. Ada beberapa hari yang mau nggak puasa silakan, mau puasa sunnah silakan, gitu loh ya. Ya, beliau juga berbuka. Artinya apa? Beliau itu nggak puasa ngebleng. Apa ngebleng itu? Apa itu? Dari fajar hingga maghrib berbuka sebentar, puasa lagi sampai fajar lagi. Nanti fajar sahur makan lagi sekaligus sahur, puasa lagi sampai maghrib. Maghrib nanti buka sedikit, puasa lagi sampai fajar gitu. Karena ada orang seperti itu. Nah nggak boleh gitu tuh. Ya kan, nggak boleh puasa ngebleng seperti itu. Ya Rasulullah sudah melarang seperti ini ya. Nah beliau juga punya istri, artinya apa? Beliau nggak sebagai Rasul yang dijadikan suri tauladan dan uswatun hasanah untuk seluruh umat manusia, maka juga beliau mencontohkan, beliau juga menikah, ya kan? Terus dikata sini. Faman raghiba an sunnati, siapa saja yang benci dengan sunnahnya Rasulullah, falaysa minni, maka bukan termasuk golongannya Rasulullah itu bukan termasuk umatnya Rasulullah. Nah, maka dari itu para jamaah, lah untuk perkara ibadat yang tauqifi maka nggak boleh kita itu menambah-nambahi, misalkan apa? Kita mendekat pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ibadah kita dengan menyetel lagu-lagu. Sholat tapi didampingi dengan lagu-lagu misalnya, nggak boleh, ya nggak boleh, ya. Atau ibadah yang dia itu menari-nari seperti orang-orang kafir Quraisy dahulu. Mereka itu kalau orang kafir Quraisy dahulu tuh ibadah di hadapan Ka'bah itu mereka nari-nari, telanjang, bertepuk tangan, bersiul-siul, ya itu nggak boleh. Nah, jelas dalam Islam itu kalau sudah perkara sholat sudah tauqifi. Ya gerakannya seperti apa, ya kan? Ya enggak perlu ditambah-tambahi rakaatnya, ya, dan enggak perlu tambah-tambahi gerakannya. Nah, itu kan. Yang kedua juga tauqifi yang lain adalah ibadah haji, para jamaah. Ibadah haji ini juga tauqifi. Haji dengan umrah itu hampir mirip. Ya, yang membedakan adalah kalau haji ada wukuf di Arafah, kalau dalam umrah enggak ada. Itu yang menyebabkan berbeda. Ya, dan itu sudah paten, enggak boleh diubah-ubah rukunnya haji. Ya, dan haji itu ya paten, dia itu harus di bulan Zulhijjah, nggak boleh di bulan yang lain. Kan sempat ada orang yang mengusulkan gimana ini biar antrean haji itu nggak terlalu panjang, gimana kalau pemerintah Arab Saudi itu membuka
ibadah haji di luar bulan Zulhijjah, silakan mungkin tolonglah dibuka di bulan Muharram, Safar, bulan Rabiul Awal, bulan Rabiul Akhir, Jumat Awal, Jumat Akhir, silakan dibuka ibadah hajinya oleh pemerintah Arab Saudi biar antriannya nggak panjang. Wah, ini menyalahi jelas itu bid'ah. Kalau gitu. Kenapa? Haji itu sudah jelas ditetapkan waktunya, ditetapkan rukunnya, nggak boleh diubah-ubah. Itu baru bid'ah gitu. Kalau dikatakan haji itu sebaiknya boleh dilakukan di luar bulan Zulhijjah, ada itu. Yang kayak gitu juga ada. Nah, ini jelas bid'ah, yang dolalah, ya. Baik. Terus perkara apalagi yang muamalat di sini para jamaah? Nah, kita lihat perkara muamalat ya. Nah, maka perkara muamalat itu harus jelas ya. Kal uqud wal fusuh ya. Akad dan pembatalannya. Ya, maka dari itu kalau sudah bicara mengenai muamalat, ya, muamalat antar manusia, maka harus diperhatikan akad-akadnya. Pemakana ya, munafiyatin li syar'i bil kulliyati fa huwa batilun wa mardudun. Apa saja yang bertentangan dengan syariat, akad-akadnya itu maka itu batil dan tertolak. Ya. Ada satu perkara jinayat. Ya, ini perkara muamalah juga jinayat. Jinayat itu apa? Apa tuh hukuman pidana. Yaitu dalam kaidah fikih jinayat ada nanti. Ya, hukuman pidana. Nah, para jamaah bicara mengenai hukuman pidana pernah zamannya Rasulullah SAW itu ada. Ya, seseorang menghadap baginda Rasul. Ya, tanya menyampaikan kepada baginda Rasul, inna ibni kana asifan ala hadza, ya, fazana bi imraatihi, ya. Faqtatiyat minhu bima atisyatan wa khatiman. Ya. Beliau orang yang menemui Rasulullah ini menyampaikan pada Rasulullah, ya Rasulullah, sungguh anakku tuh pernah pergi ya keluar malam menemui si fulan. Lantas anakku itu mohon maaf ya, ini menceritakan mengenai ternyata berzina dengan istrinya si fulan. Terus aku menebus dosa zina itu dengan 100 domba dan seorang pelayan. Maksudnya membebaskan budak. Boleh nggak ini Rasulullah? Kalau saya ganti hukuman untuk anakku yang berzina ini ditebus dengan 100 domba dan membebaskan seorang budak. Ya, apa jawab baginda Rasul? Ya, 100 domba dan seorang budak yang kau bebaskan itu ya akan dikembalikan kepadamu. Artinya ditolak secara syariat. Ya, dan anakmu tetap harus dihukum cambuk 100 kali. Ya, ini oleh karena si anak ini masih belum pernah menikah maka dicambuk. Sedangkan perempuan yang diajak zina tadi oleh karena dia itu istrinya seseorang maka perempuan itu dirajam. Kenapa? Hukuman bagi pezina kalau dia itu masih lajang dicambuk dan diusir selama setahun dari kampung halamannya, sedangkan bagi yang sudah pernah menikah itu dirajam. Nah, ini ternyata nggak berubah hukumnya, tetap tak bisa ditebus dengan 100 domba ataupun dibebaskannya seorang budak. Nah ini baik. Nah, lantas kalau gitu apa saja amalan-amalan dia sekiranya dia itu makbulah yang diterima di sisi Allah dan Rasulullah SAW. Para jamaah rahimakumullah, contohnya adalah a'malu wa umuru mustahid tasatin, ya. La tanafi ahkam syar'iyyah bal yujid fi adillati syar'i wa qawaidihi ma yu'ayyiduha. Fa hadhihi la tarutu ala fa'ilihi bal hiya maqbulatun wa mahmudatun. Ya. A'malun wa umurun, ya. Semua amalan dan semua perkara yang bersifat mustahid dasatun, yang baru itu la tanafi ahkam syariah, selama itu tidak bertentangan dengan hukum syariah, ya bahkan yujadu fi adillatis syari', ya bahkan sejalan dengan hukum syariah, maka itu dikatakan tidak tertolak dan makbulah, diterima, mahmudah dan juga terpuji. Contohnya apa? Contohnya jam'ul Quran, ya, fi ahdi Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu fi mushaf wahidin. Jadi zamannya Abu Bakar itu beliau mengumpulkan mushaf Al-Quran dalam satu mushaf. Jadi gini para jamaah,
semasa Rasulullah SAW, Quran itu ditulis di tulang unta, ditulis di kulit binatang, ditulis di selembar daun kering, ditulis di pokoknya banyak gitu ya. Nah ini dikumpulkan semuanya sama Abu Bakar, ya, dikumpulkan semuanya, dikumpulkan di satu gudang, gitu ya. Nah itu zamannya Abu Bakar. Ini juga perkara baru ini yang belum pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Nah yang kedua juga wa kitabatun ya nashun minhu wa irsaliha ilal amsari fi ahdi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah zamannya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, mushaf yang sudah dikumpulkan oleh Sayyidina Abu Bakar tadi itu ditulis ulang di dalam satu kertas saja yang sekarang kita namanya. Makanya Quran kita adalah Quran Mushaf Utsmani. Kenapa namanya Mushaf Utsmani? Karena Sayyidina Utsman bin Affan yang pertama kali menuliskan semua Al-Quran yang ada yang tertulis di tulang unta, di kulit binatang, di lembaran daun, itu ditulis semuanya jadi satu kertas ya yang dibukukan. Ya. Nah, itu juga belum pernah zamannya Rasulullah. Belum pernah zaman Rasulullah. Bahkan Abu Bakar waktu mengumpulkan Al-Quran itu semuanya itu sempat ragu-ragu. Kenapa? Karena nggak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Tapi setelah itu sama Umar bin Khattab sebagai wakil beliau diyakinkan meskipun itu belum pernah dicontohkan oleh Rasulullah, maka ini adalah sebaik-baik bid'ah menurut Umar waktu itu. Ya, maka akhirnya Abu Bakar pun juga mengikuti sarannya Umar bin Khattab. Ya. Al-kitabatu fi ulumi wa ghairi zalik an-nahwu wal faraid wal hisab. Ya. Dan juga penulisan ilmu-ilmu di bidang nahwu sorof, faraid, warisan dan juga hisab itu juga baru dicanangkan selesai zamannya tabi'ut tabi'in. Ya, para ulama itu semuanya mulai membagi-bagi ilmu itu, ada ilmu nahwu sorof, ilmu faraid, ilmu hisab. Itu zamannya Rasulullah belum ada kayak gitu pembagian ilmu itu. Tapi selesai masanya tabi'ut tabi'in, para ulama itu mulai ada yang dia itu fokus pada ilmu nahwu sorof, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu warisan faraid, ilmu hisab. Nah, itu termasuk bid'ah pula sebenarnya. Ya kan, dalam perkara baru ya, dan itu masih boleh ya, dan ini adalah amalan-amalan yang makbulah ya. Nah maka itu para jamaah, ini sebenarnya ada panjang tapi nggak saya jelaskan detail, intinya aja ya. Jadi kalau biar kita tuh nggak bingung lantas gimana kita menyikapi bid'ah itu, intinya adalah tadi ya, biar kita nggak salah ya, kita harus tahu dulu maknanya seperti apa, makna sebuah istilah di dalam bahasa Arab itu selalu dibagi menjadi dua, yaitu makna bahasa dan makna syariah atau makna syar'i atau makna istilahi, istilahnya gitu kalau dalam kaidah fikih, ya kan? Kalau makna bahasa, bid'ah itu adalah sesuatu yang baru. Kalau makna bahasa ya, makna arti bahasa itu adalah sesuatu yang baru. Berarti semua yang baru itu adalah bid'ah. Semua yang baru itu adalah bid'ah. Nah, kalau arti atau makna dari makna istilahi atau makna syar'i, maka bid'ah itu diartikan membuat sesuatu yang baru dalam perkara agama, baik itu ibadah maupun muamalah. Terus, gimana itu penjelasannya? Gini, intinya. Ya. Maka kalau saya mengambil pendapat rumusan dari seluruh ulama itu, maka kita harus memahami bid'ah itu ini masuk ke dalam kategori perkara duniawi atau perkara agama. Perkara dunia silakan. Makna bid'ah itu adalah inovasi. Ya. Kalau diartikan dalam bahasa Inggris itu inovasi itu adalah bid'ah. Ya. Invention, innovation, creation itu adalah kalau diartikan dalam bahasa Inggris itulah maknanya bid'ah. Menciptakan. Misalnya apa? Saya menciptakan HP baru. Itu kalau makna bahasa itu sudah bid'ah. Dan ini perkara dunia, silakan. Ya kan? Jenengan mendesain baju yang bagus, baju hijab,
yang bagus luar biasa, mendesain, menjadikan sesuatu yang baru, itu juga bid'ah dalam perkara dunia, inovasi, silakan. Ya kan? Dan dunia ini bisa berkembang karena inovasi. Dunia ini berkembang karena penelitian, pengembangan, riset dan sebagainya. Itu inovasi. Dan inovasi itu kalau dalam makna bahasa itu dalam bahasa Arab namanya bid'ah. Gitu loh ya. Nah, cuman kalau sudah bicara mengenai yang kedua, kalau dalam perkara agama, bukan perkara dunia, perkara agama, baru kita harus hati-hati untuk menetapi yang namanya mana yang bid'ah yang dibenarkan, masih dibenarkan dalam syariah, mana yang itu yang menyalahi syariah. Intinya gitu. Nah, lantas apa rujukan saya? Ini rujukan saya dari kitab-kitab yang ada baik di Al-Wafi maupun kitab yang lainnya. Para jamaah rahimakumullah, ya, maka Rasulullah pun juga sudah menyampaikan sebuah hadis pula yang di situ juga beliau menyebutkan bid'ah dolalah. Artinya apa? Khusus pada perkara yang dolalah, yang sesat. Ya, kalau saya ambil singkatnya sini, ya, bahwasanya wa man ibtada'a bid'ata dhalala la yardaha Allah wa rasulahu kana alaihi mislu asami man amila biha la yanqusu zalika min auzari an-nasi syai'an. Artinya apa? Hadis ini menunjukkan para jamaah, masyaallah waktunya juga sudah sangat mepet ini. Ya. Nah, mungkin saya akhiri sampai sini dulu ya. Jadi intinya ada Rasulullah pun juga menegaskan ya dari hadis yang tadi kullu bid'ah dolalah. Nah, ini beliau menyebutkan lagi bahwasanya bid'ah yang dolalah atau bid'ah yang betul-betul itu yang menyimpang dari ketetapan Allah dan Rasulullah. Nah, itu loh ya. Nah, terus apa yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i tadi sudah kita sampaikan tuh ya. Ada yang namanya bid'ah apa itu? Al bid'atu dhalati, lantas al bid'atul mahmudati. Ya, ada bid'ah yang sesat dan terpuji. Baik, saya rangkum sini sebenarnya masih banyak. Ya, intinya gini, para jamaah rahimakumullah. Ya, mulakhas di sini ringkasan dari saya. Ya, maka sikap mana yang kita harus ambil menetapi perkara-perkara bid'ah ini, meski tadi masih belum selesai saya bantu sampaikan, ya. Nanti kita sambung dengan tanya jawab. Yang pertama, bagi kita semuanya, ya, sikap cerdas dan bijak dalam menyikapi hal-hal yang mana bid'ah dhalalah, mana bid'ah hasanah. Ya. Yang pertama adalah dari penjelasan yang saya kutip dari berbagai ulama tadi, ya saya punya dasar ini, jadi nggak cuma ngomong sembarangan. Nanti saya share PowerPoint ini kepada panjenengan semuanya biar bisa dibaca pendapat semua ulama. Ya. Mengambil pandangan bahwa jumhur ulama 4 mazhab, ya 4 mazhab, mulai dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, sebagian Hambali saja, tapi juga sebagian ada yang nggak sepakat. Ya, tapi intinya jumhur ulama itu adalah bid'ah dalam perkara agama, bukan perkara dunia ya. Kalau perkara dunia tadi kan bikin menciptakan HP, menciptakan mobil, bikin rumah, itu kan bid'ah perkara dunia. Ya, ada 2 macam, yaitu ada yang terpuji dan tercela. Ya, intinya adalah apa? Jadi bid'ah itu enggak cuma satu, enggak semua bid'ah itu tercela, tapi masih ada celah bid'ah yang yaitu yang baik, yaitu hasanah. Ini yang harus kita pegang dulu. Sepakat semua ulama. Sebagian kecil saja dalam mazhab Hambali yang tidak sepakat, khususnya bagi yang misalkan yang mengadopsi pendapatnya Ibnu Taimiyah. Dalam mazhab Hambali ada Ibnu Taimiyah, ada Ibnu Rajab Al-Hambali. Ya. Nah, ini sama-sama ulama besar. Ibnu Rajab Al-Hambali itu mengambil pendapatnya Imam Syafi'i juga yang membagi dua bid'ah tadi, terpuji dan tercela. Ibnu Taimiyah juga ulama Hambali, beliau tetap menjadikan bid'ah itu cuma satu, semua bid'ah adalah dhalalah. Itu yang beliau ambil. Tapi ulama yang lainnya Hanafi, Maliki, Syafi'i semua sepakat bahwa ada 2 macam, minimal 2 macam. Bahkan ada yang lainnya ada 5 macam bid'ah. Sesuai dengan hukum syara. Bid'ah wajib, bid'ah sunnah, bid'ah mubah, bid'ah makruh, bid'ah haram. Gitu ya. Nah, ini tapi nggak saya sampaikan di sini. Terus yang kedua, maka sebagai seorang muslim ya,
kita jangan terburu-buru untuk menuding sebuah amalan itu sebagai bid'ah dolalah, ya, sebagai bid'ah dolalah sebelum mencari tahu dengan ilmu yang benar, ya. Tapi juga yang ketiga, kita juga jangan mudah terjerumus dalam perkara ghulu. Apa perkara ghulu itu? Perkara yang berlebihan dalam urusan ibadah dan muamalah sehingga kita malah terjerumus pada bid'ah yang tercela, baik itu yang hukum haram ataupun makruh. Ya. Yang terakhir, maka sebagai orang awam, ayo kita banyak-banyak bertanya kepada orang alim. Jangan cuma satu, kalau perlu banyak dari orang alim sehingga kita nanti bisa menggabungkan pendapat-pendapat dari berbagai orang alim itu seperti apa sehingga kita punya pandangan yang luas dan wawasan yang dalam. Sebuah amalan atau perkara agama, apakah itu terima atau ditolak, baik perkara usul, perkara yang paling mendasar, ataupun perkara yang furu, perkara yang cabang. Ya, baik. Mungkin ini penjelasan saya singkatnya. Monggo selebihnya saya kembalikan lagi kepada Muqaddimul Alqad untuk mengatur jalannya diskusi terkait dengan bagaimana memahami bid'ah dan kemungkaran. Monggo. Oke, terima kasih Pak Ustadz Arif. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada sobat-sobat ngaji baru MTIJT yang ingin bertanya, jangan lupa sebutkan nama dan asalnya. Monggo yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tony dari Ya, dengan sinten? Tony dari Oke, monggo. Ya. dengan Tony di Taiwan dari Brebes. Iya. Mau Monggo. bagaimana hukumnya jika kita setiap malam itu mengadakan acara yasinan, apa pandangan Pak Ustadz hukumnya dan bagaimana menanggapi atau menyikapinya jika kita atau teman mengikuti Ya, apa baik. para baru ataupun bagaimana apa bertentangan dengan sunnahnya ataupun bagaimana gitu Pak Ustadz. Baik, ya. Mohon. Ya, bisa saya tangkap maksudnya. Ini adalah menanyakan mengenai bagaimana tentang Yasin Tahlil gitu ya. Oke, dari Mas Tony. Oke, yang setiap malam Jumat biasanya kan orang-orang kebanyakan mengadakan Yasin. Ia mengadakan Yasinan gitu Pak Ustadz. Oke. Baik. Ya, terima kasih Mas Tony. Ada lagi yang lain, monggo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya ini saya Abdullah Pak. Ini saya mau nanya tentang apa ya? Dalam apa ya Pak? Dalam mazhab kita itu atau dalam ulama-ulama Asy'ari itu kan biasanya ada yang membedakan antara dua bid'ah gitu loh Pak. Ada yang katakan bid'ah dolala dan bid'ah hasanah gitu. Iya, terus? Menurut Bapak sendiri itu ada enggak gitu Baik. perbedaan itu? Untuk dalam teksnya mungkin semua bid'ah itu adalah dolalah gitu dan semua kesesatan adalah neraka gitu kan Pak dalam konteksnya. Dan dalam ulama-ulama Asy'ari dijelaskan ada perbedaan antara bid'ah dolala dan bid'ah hasanah. Dan mohon pencerahannya dari Bapak Ustaz untuk hal itu gitu. Oke, baik. Ini itu saja dari saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya jawab dulu ya. Dua orang ini dulu, oke. Baik, dari Mas Tony tadi jamaah dari majelis tamu yaitu di Jamaah Imit Taichung, serta juga Mas Fatur tadi ya dari Sohibul Hajat di MTICI. Ya, yang pertama adalah mengenai amalan-amalan baca Yasin di tiap hari Kamis, malam Jumat misalnya itu ya. Nah, baik.
Ini kalau kita kembangkan lagi memang ya, maka gimana kita caranya itu untuk bisa berpikir bijak dan cerdas? Maka kalau saya pribadi ya, karena saya kan suka baca di berbagai pendapat, mencari pendapat. Saya cari pendapat yang mereka itu gimana sih, mereka yang pro atau yang dia itu memiliki dasar bahwasanya ini Yasin atau bahkan juga Yasin Ta'lil di malam Jumat itu seperti apa, pendapat mereka, dasarnya apa, dalilnya seperti apa. Itu saya cari semuanya. Gitu ya. Terus yang mereka yang menentang atau mereka yang bertentangan dengan atau yang nggak menjalankan lah ya, nggak mau menjalankan amalan itu di misalkan Kamis malam Jumat membaca Yasin atau Tahlil ya, itu mereka juga punya dalil misalnya. Maka sederhana aja kita memandangnya. Dua-duanya bisa jadi mereka punya ketetapan dalil. Meski cara memahami dalil itulah yang menjadikan orang itu bisa berbeda dalam menentukan keputusannya. Nanti apakah dia mau melaksanakan atau tidak. Dalilnya bisa jadi benar. Dalil itu semuanya dari Rasulullah SAW. Ya kan? Bahkan juga beberapa yang menentang atau yang mendukung amalan seperti itu pakai dalil semua. Quran diajukan, hadis diajukan, qaul ulama diajukan. Mereka punya dalil semuanya. Intinya, ya kan? Maka ya selama itu mereka menjadikan bahwa itu dia tidak melaksanakan amalan itu berdasarkan ilmu yang bersumber dari dalil-dalil yang jelas, ya kan? Silakan. Kalau memang itu dia memahami seperti itu, ya saya nggak mau mengamalkan baca Yasin tiap Kamis malam Jumat. Kenapa harus malam Jumat? Nah, kok bukan yang di hari yang lain? Silakan. Tidak apa-apa. Kalau memang itu adalah menjadi ada dasarnya, dia punya ilmu dan dalilnya ada, silakan. Ya kan? Terus kalau yang menjalankan tetap ya udah saya tetap menjalankan tiap Kamis malam Jumat membaca Yasin Tahlil karena saya membaca ada beberapa ketentuan keutamaan kalau kita membaca Yasin ya, terutama tiap malam, lebih-lebih malam Kamis malam Jumat, itu berdasarkan pada kiasnya ulama misalnya itu. Silakan laksanakan juga. Nah itu semua berarti kan sudah sesuai dengan ilmu. Apa yang kita jalankan sesuai dengan ilmu, silakan. Lah yang tidak baik itu adalah ya, apa yang kita jalankan dipaksakan kepada mereka yang tidak menjalankan. Ya, apa yang kita pahami kita paksakan kepada mereka yang tidak sepaham dengan kita. Itu yang nggak baik. Gitu ya. Ya misalkan saya mengambil pendapat sebagai fadhailul a'mal, sebagai keutamaan amal. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Nawawi, yaitu zikir memperbanyak zikir di malam Jumat, karena malam Jumat itu atau hari Jumat itu adalah hari yang terbaik. Terus ada hadis juga yang menyebutkan bahwasanya bacalah Yasin itu tiap malam, karena Yasin itu adalah jantungnya Al-Quran misalnya itu, dan memberikan fadilah yang begitu banyak. Tapi saya tetapkan di malam Jumat misalnya itu. Nah, misalkan saya mengambil pendapat itu, lantas saya paksakan pada yang nggak setuju dengan pendapat saya, sehingga saya paksakan, itu saya nggak baik. Nah, jadi selama orang itu memang menjadikan itu adalah ada dalilnya, ada dasar ilmunya, silakan kerjakan. Nah, berikutnya kalaulah kita berbeda pandangan, maka menghormati sikap orang yang dia sudah menjalankan tapi berbeda dengan kita. Karena semua orang pasti ada dasar dalilnya atau ilmunya. Nah, yang nggak baik kalau dia nggak punya ilmu tapi memaksakan kehendak pada yang lainnya, itu yang nggak baik. Itu jawaban pertama untuk Mas Noni. Yang kedua adalah tadi pertanyaan dari Mas Fatur ya, terkait dengan mengenai rumusan bid'ah tadi. Memang sudah saya sampaikan di dalam awal tadi, di dalam kitab Al-Wafi ini sudah dijelaskan, ya kan, bahwasanya menurut Imam Asy-Syafi'i, ya kan, Imam Maliki, Imam Hanafi itu merumuskan bid'ah itu dua macam. Imam Hambali memang tidak merumuskan menjadi dua macam. Tapi Imam Hambali pun juga dalam dalam amalan-amalan beliau itu ada amalan-amalan yang sekiranya beliau itu tidak didasarkan pada bagaimana Rasulullah melakukannya.
Nah, intinya apa? Meskipun beliau Imam Hambali tidak membagi bid'ah menjadi dua, cuma satu saja Imam Hambali itu membagi bid'ah itu cuma semua bid'ah dolalah, ya, tapi dalam praktiknya beliau juga melakukan amalan-amalan yang sekiranya itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW ataupun para sahabat. Contohnya apa? Dalam kitab, sebentar, di sini saya sampaikan. Ya, dalam kitab Manaqib Imam Syafi'i, ya, Al-Hafidz Al-Baihaqi, Imam Baihaqi itu menceritakan bahwasanya Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali itu beliau punya kebiasaan mendoakan Imam Syafi'i dalam sholat beliau selama 40 tahun. Beliau berdoa, ya Allah, ya ini saya kalau di PowerPoint saya ini ada disebutkan Allahumma ighfirli wali walidayya wali Muhammad ibni Idris Asy-Syafi'i. Beliau berdoa untuk mengampuni beliau, orang tua beliau dan guru beliau yaitu Imam Asy-Syafi'i selama 40 hari. Pertanyaan berikutnya, apa pernah dicontohkan oleh para sahabat dan juga Rasulullah atau juga para tabi'in mengenai berdoa selama 40 tahun untuk mendoakan guru? Kan nggak ada. Nah, maka analisis ulama, maka meskipun Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Hambali itu tidak membagi bid'ah menjadi dua, cuman satu tok beliau membagi bid'ah itu hanya satu bid'ah dolalah, tapi pada praktiknya beliau juga melakukan amalan-amalan yang sekiranya itu bagi pandangan ulama lain itu sebenarnya juga sesuatu amalan yang baru. Ya, tapi masih hasanah, yaitu bid'ah hasanah. Ya. Nah, lantas nanti saya mendapati contoh-contohnya di sini dalam 4 mazhab itu, yang mana itu juga termasuk sesuatu yang baru, tapi masih boleh terpuji, bid'ah juga, tapi masih hasanah dalam 4 mazhab itu. Contohnya apa? Melafalkan niat sholat dalam mazhab Hanafi, ya, itu dalam kitab Hasyiah Ibnu Abidin, Ibnu Nujaim, Al-Bahar Ar-Ra'iq dan sebagainya, penulisan nama surat dan nomor surat, ayat, ya, membaca Al-Fatihah, yang mengeraskan setelah sholatnya, ya, dan sebagainya, itu juga masuk bid'ah tapi hasanah menurut mazhab Hanafi. Ya, mazhab Maliki itu aja juga, ya, sholat tarawih, ya, sholat tarawih yang 36 rakaat. Nah, coba kita kan selama ini kan gimana sholat tarawih cuma 20 rakaat ya, tapi mazhab Maliki 36 rakaat. Apakah itu bid'ah? Enggak. Ya, mau melakukan tarawih 36 rakaat, 20 rakaat saja kita kadang sudah merasa capek, ya. Tapi kalau dalam mazhab Maliki 36 rakaat itu, apakah itu bid'ah? Tidak. Ya, beliau mengatakan ini sebagai bid'ah hasanah juga dalam mazhab Maliki. Ya, nah ini mazhab Syafi'i lebih banyak lagi. Ya, intinya adalah apa? Ya, kita ngambil pendapat bahwa yang jumhur ulama di 3 mazhab tadi, ya Hanafi, Maliki, Syafi'i itu masih ada yang namanya bid'ah yang mahmudah atau makbulah atau yang hasanah tadi itu untuk menjadi sebuah amalan yang sekiranya masih tidak menyimpang dari ketentuan syariat. Demikian mungkin jawaban saya untuk Mas Fathur, bisa dipahami nggih? Ada lagi yang lain atau cukup? Masih ada yang mau bertanya lagi? Ya, nanti biar cukup nggih. Cukup. Terima kasih pada sobat-sobat. Masih ada yang mau bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo. Oh, ada nggih. Kurang keras. Ini satu lagi nih, ada dari Sinten nih, Mbak Rosina nggih. Monggo. Singkat padat nggih pertanyaannya? Bisa diperkeras lagi suaranya? Orang 50 juta ribu, 50 juta itu dalam 1 tahun belum dikembaliin, terus apakah saya harus mengeluarkan zakatnya? Itu Pak Ustaz, makasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada pertanyaan dari Bu Rosimah, tapi saya singkat juga. Intinya beliau memberi pinjaman pada orang lain 50 juta,
sudah setahun belum kembali, apakah itu termasuk apakah itu ada kewajiban zakat? Ya, dari apa yang saya pahami, maka uang yang dipinjamkan ya itu tidak masuk dalam harta yang dizakati. Oke. Jadi harta yang dizakati itu khususnya harta mal zakat mal itu adalah harus memenuhi dua hal, yaitu nisab dan hisabnya. Hisab itu artinya apa? Berarti kalau dia itu sudah mengendap selama setahun, ya maksudnya mengendap kita pegang, bukan dibawa sama orang lain, bukan dipinjam. Yang kedua adalah kalau dia itu sudah memenuhi nisabnya, yaitu apa? Misalkan kalau itu uang tabungan, maka sesuaikan dengan nisabnya emas atau perak. Nah, kalau emas itu kan berarti berapa? 80 gram. 80 gram itu kalau sekarang nilai sekarang berarti sekitar berapa? Kurang lebih berapa 80 gram itu? Mungkin 80 juta kali ya. Ya, itu baru bisa dikeluarkan zakatnya misalnya itu, atau kalau sesuaikan dengan zakatnya perak gitu. Gitu nggih? Bu Rosimah, awal cekap nggih. Nggih, sami-sami. Baik, Mbak Mesin, kita lanjutkan dengan apa ini, doa atau gimana? Nggih, langsung doa. Ya, baik. Nggih, doa mama Mbak nggih. Ada titipan doa enggak ini untuk mungkin ada yang sakit atau apa? Assalamualaikum Bapak. Ini titipan dari ibu pengurus dari ini. Kalau besok suaminya panjenengan buka SMS-nya. Oke. Baik. Suaminya udah dioperasi. Baik. Dari jamaah MTICT ada titipan doa juga enggak ini? Mungkin ada yang sakit atau apa? Enggak ada nggih? Baik. Baik para jamaah rahimakumullah, monggo sarang-sarang atau mari kita bersama-sama munajat pada Allah Ta'ala ya, untuk kita dan juga untuk saudara-saudara kita yang sekiranya ditimpa musibah sakit ya, ataupun mungkin ada persiapan operasi dan sebagainya. Mohon keikhlasannya untuk juga mendoakan beberapa jamaah yang ada ini, seperti tadi Pak Junaidi, suami dari Bugatti. Terus juga ada juga jamaah yang lain yang ibunya sedang koma di rumah sakit, yaitu dari Bapak Sanudin. Ya, monggo kita sama-sama mendoakan mereka semuanya. Ila hadratin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Wa khususun ila Pak Junaidi wa khususun ila ibu dari Sanudin. Lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا ناعما حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. Khusun ila Bapak Junaidi wa khusun ila Ibu dari Bapak Hasanuddin. Ya Allah, mohon ampuni kedua saudara-saudari kami, Allah, yang hendak menjalani operasi ataupun yang masih menjalani sakit. Angkatlah penyakit mereka semua ya Allah, dan jadikanlah penyakit mereka menjadi penghapus dosa mereka ya Allah, dan jadikanlah mereka senantiasa sabar untuk menjalani sakit tersebut ya Allah, sebagai qada dan qadar darimu ya Allah, dan gantilah menjadi ampunanmu ya Allah, dan gantilah itu menjadi jannahmu kelak ya Allah. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعلنا من
ladunka sultanan nasira. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك